maddun nimattun sona yasunu saunan wa masonan fahuwa so'imun wadaka masunun sundatun masonun masonun biswanun wala yaudu batwan wa maudan fahuwa wajin wadaka mauzun ukzuk rata uzuk maudan maudan mizan amala ya'muru amalan wa ma'malan fahuwa amilun wadaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun ni'malun yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun if'alun daraba yadribu darban wa madroban fahuwa daribun wadaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun idrobun marra yafirru farwan wa mafarwan fahuwa farun wadaka mafrurun firra la tafirra mafirun mafirun mifarun wa ada yakidu indasan wa mau'idan fahuwa wa'idun wadaka mau'udun idla sa'id mau'idun mau'idun mi'adun yasaru yaisiru yusran wa maisaran fahuwa yasirun wadaka maisurun isir la taisir maisirun maisirun misarun yasiru sairan wa masiratan fahuwa sairun wadaka masirun sir la tasir masirun masirun misyarun saroyasri siroyatan wa masron fahuwa sarin wadaka masriyun isri la tasri masron masron isron liqayatan wa mawqan fahuwa waqin wadaka mawqiyun la taqi mawqan mawqan miqan syawayasri syai'an wa maswan fahuwa syawin wadaka masniyun isri la tasri maswan maswan miswan adama yakdimu adaman wa ma'daman fahuwa alimun wadaka ma'dumun idim la ta'dim ma'dimun ma'dimun miqdamun wa ada yakidu wa'dan wa mau'idan fahuwa wa'idun wadaka mau'udun idla ta'id mau'idun mau'idun mi'adun wa yafi'u fai'atan wa mafi'an fahuwa fa'in wadaka mafi'un fi'la tafi' mafi'un mafi'un mifa'un Allahumma sholli wa sallim wa barik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini malam Jumat sebenarnya ngaji tafsir Ustadz Anam. Mana Ustadz Anam lagi ke Kudus. Dan sebenarnya nggak live, berhubung guru saya Ki Ulil Absar Abdallah ngajinya nggak live, ya udah sekarang kita live kan. Oke. Ngajinya sekarang apa? Apa? Duratun Nasihin. Kalau kata Wahabi, udah biarin aja kita antopin Wahabi, ntar kok mati dewek gitu ya. Baik, sebelumnya kita membaca umur kitab Suratul Fatihah malam Jumat yang kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita,
para muallif, para musannif, semua ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Nusantara, khusus muassisun Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari Jombang beserta para kiai-kiai sezamannya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma hadrati sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral azizan jami'a wali songo urusan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ilaro Mbah Hasyim Asy'ari Jombang wa ilaro Kiai Asad Samsul Arifin Situbondo wa ilaro Mbah Hamid Pasuruan Mbah Khotam Mbah Surga Surgi Mbah Selagah Mbah Gede Mbah Soleh Semendi Pasuruan Son Ilaro Mbah Masidik Jember Habib Saleh Tangkul Kiai Haji Maimun Zubair Kiai Haji Bisri Mustafa Kiai Haji Maksum Rembang Wana khususan Ilaro Mbah Sal Mahfud Mbah Abdullah Salam Mbah Sahal, Mbah Abdullah, Ki Abdullah Rifai, Mbah Muhammadun Pondoan, Bu Hajah Nyai Siti Salamah, nah itu istrinya Ki saya ya, Bu Nyai. Wana khususan ila roh guru-guru saya yang ada di Hacin dan sekitarnya, khususan ila roh Ki Abdullah Rifai, khususan ila roh Mbah Arwani Kudus, Kiai Turehan Kudus, Kiai Saroni Ahmadi, Mbah Fatoni, Glingging, Samirjo, semua guru-guru saya yang ada di Kudus, khususan Ilaro, Mbah Soleh Darat Semarang, Abu Yadim Yati Banten, Kiai Yusuf Taujiri Garut, Kiai Ilyas Ruqyat, Ajengan Khair Afandi, siapa lagi? Kiai Ilyas Ruqyat udah ya, Abah Anom, Tasikmalaya, kemudian Mama Falak Bagintongan, Bogor, Husan Ilaro, Aang Noh, Ki Ahmad Syatibi, Cianjur, Syekh Puro Kerawang, semua orang-orang tua yang difatihai oleh guru-guru kita. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sebelum ngaji tolong ambilin semprotan saya di. Enggak, yang ngantuk semprot ya. Oke. Musapa kek. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang mana tadi? Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu annahu qala. Wa an Abi Umamah, itu isim guru munsharif Umamah. Maka Abi Umamah sama dengan Abi Hurairah. Wa an Abi Umamah, dan diriwayatkan dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu an, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu dari Abi Umamah. Nah, wa an Abi Umamah itu asalnya ada ruwiya. Ya, diperhatikan. Ini termasuk kaidah dalam ilmu hadis, dalam ilmu mustalah hadis, terutama anak-anak baru. Oke, taruh situ. Ini ngapa nggak lo hapus, Panjul? Udah tulisannya jelek nggak dihapus lagi. Ya Allah. Wa an Abi Umamah, kan gitu. Nah, di sini setelah wau ini ada lafaz waruwiya. Oh, memang dibuang. Jelas itu. Ini kaidah dalam ilmu mustalah hadis. Jadi kalau seperti itu, wa an Abi Umamah ay waruwiya, dan diriwayatkan an Abi Umamah dari Abi Umamah. Oh gitu, jelas itu. Ini patokan supaya ke depan kalian langsung paham. Dan diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an, itu radhiyallahu an namanya jumlah doaiyah. Apa yang ruwiya? Nah, annahu qala,
itu menjadi naibul fa'ilnya ruwiya. Apa yang ruwiya? Anahu sesungguhnya Abu Umamah. Qala itu berkata, siapa Abu Umamah? Berkatanya begini. Sami'tun nabiyya alaihi salatu wassalam. Sama Allahumma sholli alaihi. Mengerti gak? Alaihi salatu wassalam kan sama dengan selawat itu. Ya, kalian jawab Allahumma sholli alaihi, jangan ngajedok baik. Makanya mandi. Suruh mandi susah sih. Tes. Oh belum ya? Iya. Lah habisnya. Lah yang ngantuk sembur ya kayaknya sekarang. Oke ya. Perempuan yang ngantuk. Lu gak ngantuk? Wah. Lu kartunya mana? Aku kumpulin ntar supaya ingat. Kasihan lu, man sebulan doang. Umi mana Umi? Mana? Belum ada duit nih, ntar aja buat ongkos. Santi ada Santi? Lu minta duit sama Santi lah, habis duit. Belum nyetak saya. Qala berkata, siapa Nabi berkatanya begini. Iqra'ul Qur'ana, iqra'u bacalah siapa kalian semua. Itu fil amar jamak. Kan kalian sorop, sekarang dipraktekkan soropnya. Iqra, iqra'a, iqra'u, iqra'i, iqra'iya, iqra'na. Udah kan? Lah kan if'ala, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'aliya, if'alna. Kan gitu. Maka sorop itu harus benar-benar kalian kuasai. Jangan hanya fa'ala yaf'ulu yang tasrif istilahi doang, tasrif lughawinya pun harus kalian hafalin. Nah itu contohnya. Iqra'u bacalah siapa kalian semua Al-Qur'an pada Qur'an. Fa innahu maka sesungguhnya Al-Qur'an ya'ti itu datang apa Al-Qur'an yaumal qiyamati di dalam hari kiamat syafi'an hale memberi syafaat li ashabihi bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an, bagi orang yang ashab itu maksudnya membaca, mempelajari, mengamalkan, itu maksudnya sama dengan kalau kemarin dalam pembahasan kitab malam Senin apa? An-Nasaikhud Diniyah Ahlul Qur'an itu sama dengan ashabihi. Jadi ini secara ilmu ilmu nahwu iqra'ul Qur'an. Ini diperhatikan supaya kalian semangat belajarnya. Iqra' itu fi'il amar apa bukan iqra'u? Fi'il amar. Kaidah dalam ilmu usul fikih yang namanya perintah itu taqtadil wujub. Menetapkan hukum tadi menjadi hukum wajib. Lu ngerti maksudnya? Nah, cuman di sini bukan ketetapan wajib tapi paling tidak anjuran. Jadi iqra'ul Qur'ana ini dikomposisikan antara nahwu sorof, kemudian mustalah hadis, kemudian dalam ilmu usul fikih dan lain sebagainya. Karena itu adalah alat untuk menetapkan hukum-hukum Islam. Nah, itu namanya istimbatul hukmi. Istimbat namanya. Lu ngerti maksudnya? Proses penggalian hukum. Nah, dari hadis ini iqra'ul Qur'ana itu menetapkan bahwasanya Quran ini sunnah untuk dibaca. Wajibnya itu ya Al-Fatihah. Nah, di samping itu ini adalah anjuran yang sangat kepada pemeluk agama Islam supaya bisa lebih memperhatikan bacaan kitab suci Al-Qur'an. Dikaji setelah dibaca. Ya kan kemarin seperti itu. Bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu ya'ti yaumal qiyamati, dikasih tahu aja agak sonoan gitu, kita lagi ngaji bisik gitu. Pelan-pelan ngasih taunya, ntar ribet lagi.
Bacalah Quran. Karena Quran nanti pada hari kiamat datang dengan membawa syafaat. Itu jelas. Quran bisa memberi syafaat kepada yang membacanya. Maka yang baca Al-Quran juga harus paham. Ya udah jangan meleng, malah ngantuk dia. Ya enggak? Biar melek. Oh lu di situ cari-cari kemana ini? Ya enggak pendekar. Apa Al? Aska ngiri. Ya kali seger Pak. Oh gitu. Seger di. Wah seger ya. Jelas nih bisa dipahami nih. Nah, anak-anak jangan ngobrol melulu, perempuan kok sama gitu. Qurannya dibaca diterus. Quran ini nanti pada hari kiamat memberi syafaat kepada kita. Jadi syafaat yang ada nanti pada hari kiamat itu harus kita kerjakan saat ini, sekarang ini. Jadi pahami? Oh nanti aja kalau pas hari kiamat saya baca Quran. Lu mana ada hari kiamat baca Quran? Ya sekarang ini namanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat cocok tanam, menanamkan amal-amal akhirat ini. Kamal ngantuk, ya enggak? Saya dipahami nih. Nah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita berupa waktu, sehat, ya itu harus diisi kegiatan-kegiatan yang positif. Oke? Itu maksudnya Iqra'ul Quran. Al-Hadisah itu dibaca nasab. Ayat semim al-hadisah. Sempurnakanlah kamu pada hadis. Rawahu Muslimun. Telah meriwayatkan pada hadis ini Muslimun. Siapa? Imam Muslim. Kalau hadis ini riwayat Imam Muslim, berarti kadar kesohihannya kan kelas 3. Pertama, hadis sahih itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Paham kan? Namanya muttafaqun alaih. Kelas nomor 2 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri. Yang kelas ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri. Jelas maksudnya? Artinya Duratul Nasikin ini kata Wahabi Duratul Kadhibin, benar apa salah? Ya salah. Itu jelas itu. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim termasuk hadis yang bisa dibuat rujukan hukum. Mingkem. Iya, ngantuk. Loh kalau ngantuk saya bikin melek. Nih biar melek. Lah ya bisa ngantuk. Oh, ayo biar melek. Oh, udah melek. Lah iya. Oke, kita lanjut. Warawa Muslimun, dan telah meriwayatkan siapa Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan meridhoi siapa Allah taala anhu dari Abu Hurairah. Kama sebagaimana keterangan fi Mishkatil Masabihi, dalam kitab Mishkatul Masabih. Rawa Muslimun annahu, pada sesungguhnya Abu Hurairah qala, itu berkata siapa Abu Hurairah, berkatanya begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh kan, agama itu kan katanya. Jelas ya? Lah ini kan qala Imam Muslim rawaan Abu Hurairah qala Rasulullah, kan gitu. Nabi Imam Muslim berkata, mengutip dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengutip bahwasanya Rasul bersabda. Kan agama ini kan katanya. Loh iya apa enggak? Loh, bukan agama itu karangan kita sendiri, kalangan ulama lah, kagak. Ulama itu dari gurunya dari gurunya lagi. Makanya kan an dalam hadis itu.
Jelas kan? Dari. Loh, itu nggak ada agama ini. Maka kalau orang yang langsung bisa ma'budun, langsung belajar kepada Allah dan Rasulnya, itu berarti orang kakean cangkem. Gitu loh. Paham maksudnya? Melek, astagfirullah. Itu matanya kenapa? Timbilan. Jangan dianu mulu, jangan digaruk mulu. Nah, bisa dipahami ya? Ntar ada orang dengar gitu katanya marah-marah lagi. Orang agama kok katanya-katanya. Lah iya emang katanya-katanya. Loh. Oke, lanjut. Ini sabda Rasul, man nafasa am mu'minin kurbatan. Ada yang membaca karbatan. Man barang siapa nafasa, tasdid sinnya, gitu wazan fa'ala, yang melonggarkan siapa man an mukminin dari satu mukmin, karbatan pada satu kesusahan. Maknanya nafasa ai adhaba, tegasnya menghilangkan siapa man anhu dari mukmin, al khuzna pada kesedihan. Tapi ada yang membaca kalau dalam sarannya idzil kurbatu bidzammi al huznu. Jadi ada yang baca karbatan, ada yang membaca kurbatan. Idzil kurbatu karena bermula maknanya kurbah bidzammi dengan dibaca dhammah kafnya. Maka emang ada dua riwayat, ada yang baca man nafasa an mu'minin kurbatan, ditutup kalau muak. Ditutup. Nih, tutup ngerti gak? Kalau orang anggap dibilangin suruh nutup ya gak? Ntar kopi Pak Ustadz kesedot sama gelas-gelasnya loh. Masya Allah. Watanwinuha dan bermula menanwini kurbatan. Nah itu kurbatan dibaca tanwin. Maksudnya dibaca tanwin gak ada al. Litahkiri itu untuk menunjukkan makna hina. Maksudnya hina barang siapa yang menghilangkan satu kesedihan. Kesedihan itu yang kelas rendah sekalipun. Kan ada kesedihan kelasnya paling tinggi. Orang tuanya meninggal, bapak ibunya meninggal, bapaknya meninggal langsung nggak lama ibunya. Habis ibunya umpamanya langsung saudaranya. Sedih apa enggak? Sedih banget. Ngerti maksudnya? Nah, lafadz kurbatan itu ditanwin itu litahkir, menunjukkan mana tahkir. Jadi perkara yang hina, maksudnya hina itu remeh temeh. Siapa yang menghilangkan dari orang mukmin satu kesedihan, bukan malah menambah kesedihan. Ini dengerin. Ini malah sama temennya ribut. Bukan menghilangkan kesedihan, nambah sedih. Jelas gak? Lu dengerin rapi. Lu bikin kesedihan orang banyak, ngompol di musola. Lu semalam memang ngompol lagi? Terus ngomolnya kapan itu? Masa 2 hari yang lalu baru lu angkat karpetnya? 2 kali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ntar playernya dijahit aja. Lah yang ngompol, makanya kalau udah pada tahu ngompol begitu, tidurnya jangan di aula musola. Di situ lo pinggir. Astagfirullahaladzim. Ini bukan menghilangkan kesedihan, lu bikin orang sedih. Ngerti gak maksudnya? Ngerti gak? Diajak ngomong orang nyambung. Ya, aduh, parah banget. Pokoknya Lapi sama Al tidurnya di minggir, misah. Sama siapa lagi yang ngompol? Ya Al sama Lapi kan. Makanya ini nama nggak bagus nih. La sama kan dibalik doang. Loh iya mah enggak. Lapi sama Al kan cuma dibalik doang kan. Ini dua-duanya tragedi buat Al Aziz, ngompol mulu. Masya Allah.
Iya kan? Begitu apa namanya? Begitu nggak ngompol, bikin resah melulu. Aduh, ampun dah. Oke lah kalau begitu. Kita lanjut ya. Min kurabid dunya, dari kesedihan-kesedihan atau dari prahara dunia, masalah gampangannya lah. Min kurabid dunya, dari masalah-masalah keduniaan, bimalihi, membantunya tadi, bimalihi dengan hartanya man, au bimusa'adati, atau dengan membantu mukmin bukan man, au ra'yihi, atau tapi man kok nggak apa-apa lah, bimalihi dengan hartanya man, au bimusa'adati, atau dengan membantunya man, au ra'yihi, atau pendapatnya man, pemikirannya man, au isyaratihi, atau isyaratnya man. Jadi orang bantu pertama ada kalanya dengan harta. Kalau mempunyai harta dikasih harta, jelas. Yang paling simpel duit lah. Maka kalau ada orang nanya sama ini Al-Aziz ngirim makanan mulu, beras saja ada 5 karung, ya nggak di? Kamu kalau udah ada beras perlu dimasak pakai gas apa bukan? Oh iya. Beli sayur pakai duit apa bukan? Oke, makan kalian beres, kalian bayaran SPP pakai duit atau pakai daun? Bayaran kuliah? Duit. Ah iya, geningan paham. Kalau punya banda pakai hartanya. Begitu, jangan bang. Ini kan malam Jumat nih, besok lu pada kenyang. Jumat berkah, ya enggak? Nanti hari Sabtu ngeluh, semu. Sabtu Minggu, ya enggak? Senin ngamen, ya. Selasa menderita. Wah, habis adanya cuman Jumat berkah. Emang kalian makan Jumat doang? Lah kan enggak kan? Nah begitu. Maka kalau saya seneng aja sama Jumat berkah. Cuman kenapa nggak bikin Sabtu Minggu seru? Ya nggak, Senin keren, Selasa bahagia, Rebu rembo, Kemis yatim tidak nangis, yatim tidak ngemis. Kan kerennya nggak? Ini Jumat berkah, giliran Jumat ada 4 yang ngirim berkat. La ilaha illallah. Lah besoknya kagak, kan begitu kan? Oke lah. Au bimusa'adatihi, bantu. Dibantu bagaimana? Orang umpamanya naik motor jatuh dibangunin. Loh ya kan? Bawa barang berantakan, dibantuin, dipungutin. Loh, ngerti? Umpamanya ya pokoknya perkara apalah umpamanya. Itu namanya musa'adah. Auraihi, atau pendapat, pemikiran. Loh iya kan? Kayak Lapi. Makanya besok Kamal tolong cariin capung. Kita pakai patuah orang Betawi dulu. Kalau orang ngompolan, ini kasih pendapat namanya ra'yu. Apa namanya, pusernya itu dicaplokin, Lapi dengerin. Besok pusernya ditempelin sama capung. Ada nggak orang mati gara-gara capung? Lalu ketawa kek. Ntar begitu lagi lo. Ya, itu namanya ra'yi. Pendapat, pemikiran, atau isyarat. Ya kan? Isyarat umpamanya. Kan kemarin Bokok main sepeda sama si Krempeng ya. Sama dia juga kan. Mau ketabrak mobil apa bukan? Makanya sekarang sepedanya mendingan nggak ada sepeda dah, daripada lu malah celaka pada. Diberi isyarat, jangan. Oh itu isyarat namanya, melarang jangan main sepeda jauh. Itu membahayakan. Itu namanya isyarah. Berisik. Besok Jumatan, awas besok anak-anak Al-Aziz ada yang Jumatan di Al-Khairat berisik, laporin sama saya, Andre. Umpamanya berisik, giniin. Gitu loh. Ngerti gak? Ngerti gak gini? Ini mulut, ini ngerti gak? Kalau ini?
Lu ketawa lu. Kalau ini kan miring. Lah kalau ini kan berarti lu lurus. Cuman ini mulutnya. Oh berisik jangan. Oh isyarat namanya. Oke. Qayyada mengkaidi memberi kriteria siapa nabi. Qayyada memberi kriteria siapa nabi bil mukmini dengan qayyid dengan kriteria mukmin li'annahu karena sungguhnya mukmin madzinnatul kurabi itu tempat dugaan kesedihan-kesedihan fit dunia di dunia. Nah, Nabi dalam sabdanya memberi qayyid, memberi embel-embel atau kriteria menafasa an mukminin kurbatan. Kenapa kok mukmin? Qayyidnya kok Nabi memberi qayyid mukmin? Itu yang biasanya mendapat musibah terus itu adalah orang yang beriman. Orang beriman itu diuji atau dicoba apa bukan? Dicoba. Ini perhatikan buat kita semua. Kalian belajar di Al-Aziz itu dicoba juga oleh Allah. Nah, itu dalam surah Ar-Rum. Alif Lam Mim. Oh, ngaji ya diuji ini ngantuk. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Perhatikan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menduga, mengira dibiarkan saja berkata mereka beriman? Wa hum la yuftanun, sementara itu wawunya wawu khaliyah. Wahum la yuftanun hali utawi mukminun itu enggak difitnah, enggak diuji. Apakah orang-orang yang beriman menduga, mengira, menyangka mereka semudah mengucapkan kami beriman sementara mereka enggak dikasih ujian. Jelas enggak? Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaku wala ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami uji kepada mereka bahkan sebelum mereka wala ya'laman dan walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kami uji kepada orang-orang generasi sebelum mereka karena Allah ingin tahu siapa yang ngaku iman benar-benar atau iman cuman pengaku sebatas iman. Jadi orang iman diuji. Kenapa? Dalam sabda Nabi kok manafasa an mu'minin kurbatan. Kenapa Allah kok mengatakan an mu'minin? Karena orang mukmin inilah madzinnatul kurab, tempat dominannya terdapat ujian-ujian. Oke? Nah, jawabnya manafasa tadi, nafasa, maka meringankan, memudahkan. Siapa Allah? Allah anhu dari man kurbatan. Nah, di sini kurbatan mufrad tapi nakiroh pada satu keresahan, satu kesedihan. Tanwinuha bermula menanwini kurbah itu lita'zim. Min kurabil akhirati, dari kesedihan-kesedihan nanti di akhirat. Perhatikan. Itu yang pertama tadi kurbah. Woi, perhatikan. Kurbah yang pertama kan tanwin maksudnya nakiroh. Ngerti kan? Tapi tujuannya adalah litahkir. Kurbah yang kedua kan ditanwini juga nafasallahu anhu kurbatan, tapi faedahnya adalah lit ta'zim. Jelas gak maksudnya? Artinya orang yang meringankan dari orang mukmin sedikit saja kesusahan, maka Allah akan ringankan kesusahan yang besar nanti yang ada pada hari kiamat. Itu sama-sama kurbatan. Tuh.
sama kurbatan. Loh. Yang pertama kurba, yang kedua juga kurba. Dan ini hanya bisa kalian kaji tutup. Kalau nguap ditutup dibilangin. Angop mangap mulu ya. Dibilangin ada hadisnya, idza tasa'aba ahadukum falyakzim fahu. Kalau lagi angop nguap, mulutnya jangan kayak buaya lagi mau nyaplok. Wah, ya, ditutup. Ngerti? Nah, iya, gini doang dipraktekin kagak. Jelas nih ya. Ini sama-sama kurbah. Kalau kalian hanya mengaji ilmu nahwu nggak bakalan paham. Ini adanya dalam ilmu balaghah. Balaghah mencakup 3 ilmu: bayan, ma'ani, dan batik. Nah ini kalau nggak salah adanya dalam ma'ani. Jadi jangan ngaji itu kayak kata dalam gayung, nyundul katanya udah sundul langit. Begitu gayungnya dibuka, langit masih jauh. Artinya kudu semangat ngajinya. Oke. Waman sataro musliman. Waman dan barang siapa sataro yang menutupi aib siapa man musliman pada orang muslim, mutalabbisan hale orang yang mengenakan bifi'lin qabihin, bifi'lin dengan melakukan qabihin yang buruk, atau juga bisa dilanjutkan bifi'li qabihin dengan perbuatan jelek, boleh juga. Bi alla yufaddiha, itu maka menasobkan fi'il mudhari, gambarannya bahwa tidak mempermalukan atau menyebarkan siapa man hu pada aibnya muslim, au sataro atau menutupi siapa man uryanan pada orang yang telanjang, bi an albasahu thauban, gambarannya bahwa mengenakan pakaian siapa manhu pada muslim, thauban pada pakaian. Jawabnya waman sataro musliman, sataro maka menutupi hu pada man siapa Allah Ta'ala fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Berarti kan ini ilmu sosial, bukan ilmu sosial. Dalam bermasyarakat, orang itu ada kalanya melakukan kesalahan. Ngerti? Apabila kita menyaksikan kesalahan orang lain, jangan langsung diekspos, jangan langsung dibuka. Tutupi kesalahan tadi. Jelas maksudnya? Woi, jelas gak? Itu kesalahan yang nyata. Ada juga dalam penafsiran yang lain, orang menutupi orang muslim, maksudnya orang itu nggak mempunyai pakaian. Kalian sekolah, ya, dari rumah pada bawa seragam sekolah apa enggak? Dari rumah pada bawa seragam sekolah. Lu emang dari Banten bawa seragam sekolah. Lu katanya manggut tadi. Lu dari Kudus emang bawa seragam sekolah. Lu katanya manggut begini. Bawa apa enggak? Nah, tiba-tiba sama donatur sama ibu dibelikan pakaian. Ngerti gak maksudnya? Nah, ini bisa diartikan orang yang menutupi orang mukmin, kaitannya man sataromus. Jadi ada 2 pengertian. Pertama, orang yang menutupi aib orang muslim lain. Yang kedua, orang yang menutupi badan muslim lain yang memang tidak mempunyai pakaian. Loh, Al nanti kalau lebaran pulang nggak? Pulang kemana lu? Lu pulang makanya mandi jangan digaruk-garuk mulu. Jangan digaruk-garuk melulu.
Makanya mandi, astagfirullahaladzim, jorok. Lah iya kan? Lah tiba-tiba orang-orang kan kalau lebaran itu baju baru, alhamdulillah. Kan ada lagu begitu kalau lebaran ya. Sepatu baru, alhamdulillah. Baju bekas, astagfirullah. Bukan begitu? Ya. Nah tiba-tiba nggak punya baju baru, dibeliin baju baru sama Aldi yang beliin. Aldi beli, duit dari saya. Lah ya nggak? Nah itu bisa diartikan seperti itu. Biasa ngomong malah batuk lu. Edah, lu nyambung nggak? Emang lu lebaran pulang? Kemana? Ke Lampung? Iya lagi. Naik apa? Naik burung onta. Iya aja dah. Lu kalah lu no sama siapa namanya? Andre sama Adi nggak pulang dia. No sama Santi nggak pulang. Santi Nonor nggak pulang. Lu pulang emang? Pulang kemana? Ketawa ditanya pulang kemana lu ah. Oke, lanjut. Nah itu maksudnya satarahullahu yaumal qiyamati satarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menutupi aib orang lain atau membelikan pakaian orang yang tidak mempunyai baju, maka Allah akan tutupi kesalahan ia di dunia maupun di perhatikan mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafah itu pemahaman kebalik. Itu kan kalau orang menutupi aib orang lain. Kalau dia membuka aib orang lain, aib dia pun akan dibuka oleh Allah. Jelas itu? Jelas gak maksudnya? Maka jangan mulutnya pada lemes. Ngerti lemes gak? Tulisannya sama begini. Ntar lu bacanya lemes lagi. Mulutnya lemes pak. Ya, kan tulisannya sama. Lu bisa baca apa enggak? Enggak. Diajarin apa di? Al ini lo diajarin baca. Bokap udah bisa ngeja belum? Makanya terus yang bener. Lu main mulu. Mulai ntar diketatin. Yang gede-gede gitu Rizky ya. Diajarin ngaji. Belajar nulis. Terus lu kalau jadi preman bajunya dianu itu kancingnya dodol. Kancingnya dedel. Ntar dipasang kancingnya. Kancing nggak ada, ambil ban sepeda biar gedean ya. Oke, lanjut dikit lagi. Jam berapa? Mana itu? Wallahu fi aunil abdi. Wallahu dan bermula Allah. Arya mana? Mana Mbak? Pinggiran. Nyampe gak? Ayo tolong semprotin. Yang benar, udah cepetan. Ah iya. Udah sini. Lah iya. Alia kemana ini? Pulang ke rumah, masa pulang ke hutan lu ah. Iya. Lah orang ngaji malah pada tidur ya. Ya halah. Mana tadi? Wallahu dan bermula Allah fi aunil abdi. Itu dalam menolong hambanya. Ai fi nusrati itu sinonimnya aun sama dengan nusrah. Dalam menolong hambanya makana ai madama selagi langgeng siapa al abdu seorang hamba mashulan itu disibukkan fi auni akhihil muslimi dalam menolong saudaranya abdu al muslimi yang muslim wa qadha'i hajatihi dan memenuhi
kebutuhannya akhihi. Pertolongan Allah senantiasa digantungkan kepada hamba yang hamba tadi mau menolong orang lain. Kita mau dapat pertolongan orang lain, tolong orang. Ini jelas gak maksudnya? Ini bahasa, kalau bahasa Hindu Buddha namanya karma. Kalau bahasa apa namanya Islam namanya jaza, balasan. Kalau kita mau ditolong sama Allah ya tolong orang. Sebab menolong orang maka pertolongan Allah akan turun. Itu maksudnya wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Artinya kalau orang tadi mafhum khalafahnya, kalau orang jahatin sama orang lain, ia pun akan dijahati oleh orang lain. Jelas maksudnya? Paham nggak? Paham Al? Apa? Membaca ini aja nggak bisa paham dari mana? Oke dah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.